Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng kita berdua di sini di Urban Paradox, mengulas fenomena dari sisi yang berbeda. Di hari spesial ini, episode spesial. Kita biasanya hadir kan weekend ya, weekend seminggu sekali. Sekarang kita hadir menemani teman-teman di hari yang spesial hari ini. Wah. Hari apa sih ini ya? Hari apa sih ini? Ini karena bentar lagi kita bakal menuju tahun 2026 ya dia ya. Dan dimana hari ini kita bakal mengulas seluruh hal-hal yang maksudnya fenomenal di tahun 2025 yang happening banget, yang ramai diperbincangkan, yang kontroversi ataupun yang memang bahagia, informasi bahagia ya dia ya 2025. Tapi sebelum kita bahasnya dia, kita ngobrol dikit soal tahun 2025. Artinya gimana tahun 2025 ini, gimana perasaannya, gimana apa yang dirasakan, bahagiakah atau seperti apa? Campur aduk sih ya kak. Gimana tuh? Genji banget. Ada kenapa tuh dia? Campur aduk, senang-senang, seru sih karena di tahun ini aja baru jadi mahasiswa baru kan, terus sekaligus pertama kali juga terjun ke dunia kerja, jadi kayak ya masuk dunia baru lah gitu. Ada susah-susahnya tapi senang juga. Senang ya, karena 2025 itu gerbangnya Adia menuju masa depan. Masa depan. Kalau kakak sendiri gimana nih 2025-nya? 2025 ini apa tuh maksudnya tuh kak? Ya sama lah, susah, senang, sedih, bahagia, campur aduk lah 2025 ini. Tapi kebanyakan sedih ya, karena berita-berita di Indonesia yang sangat dar-der-dor ya. Dar-der-dor, mulai dari awal tahun yang itu, kasus apa tuh kak? Apa ya, sama kita ditinggalkan beberapa tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh nasional ataupun internasional. Apalagi tahun ini juga kita ditutup dengan berita bencana kemarin. Ya 2025 cukup campur aduk lah seperti kata dia tadi, banyak kenangan, banyak cerita, banyak hal-hal baru yang kita dapat. Pertama aku dan kita memulai Urban Paradox juga di tahun 2025. Iya benar banget. Dan semoga tahun depan kita bisa lebih baik lagi. Betul, bisa selalu nemenin Urbaners. Set baru gitu ya. Hari ini kita bakal mengulas apa ya informasi-informasi yang ada di tahun 2025 ini. Pokoknya dari yang paling viral, entah itu tentang berita kontroversi atau yang entertain. Nah yang pertama itu kita mulai dari awal tahunnya. Di awal tahun itu ada satu berita yang memang cukup ramai karena memang ini salah satunya diinisiatori oleh mahasiswa-mahasiswa ya waktu itu ya, karena memang ini jadi satu peringatan dari masyarakat gitu ya untuk pemerintahnya pada saat itu. Yang happening banget nih, nanti disantumin dong editor sini apa namanya? Peringatan darurat ya kan ya? Iya, Indonesia Gelap ya waktu itu ya, Indonesia Gelap. Dan itu memang ribuan mahasiswa menggelar protes lah bahwa di berbagai kota di seluruh negeri itu menentang soal pemotongan anggaran dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Bapak Presiden yang baru ya pada saat itu ya, Presiden Prabowo Subianto. Iya betul, mengingatkan kembali juga yang sempat dipotong waktu itu yang paling bikin gencar mahasiswa juga itu kalau nggak salah pemotongan anggaran pendidikan tuh kak. Ini hal ini yang membuat mahasiswa masyarakat berkumpul jadi satu di jalanan gitu ya, dan menetapkan peringatan darurat. Di saat di negara-negara lain mengutamakan pendidikan, di negara kita saat itu awal tahun ini kemarin malah memangkas anggaran pendidikan. Ingat nggak teman-teman yang nonton nih, teman-teman Urbaners nih? Ya itu jadi berita yang memilukan juga, tapi itu jadi satu contoh di mana masyarakat, mahasiswa juga tetap solidaritas lah, turun ke bawah, turun ke jalan untuk memperingati. Buat menyuarakan. Tuh, yang kedua itu ada apa dia? Yang kedua ada hashtag atau tagar kabur aja dulu. Ini hashtag yang juga ramai digunakan oleh Gen-Z ya. Apalagi Gen-Z yang lagi entah itu belajar atau sekolah atau bahkan sekedar traveling ke luar negeri. Bahkan yang teman-teman di dalam negeri pun juga pakai hashtag ini. Kenapa tuh menurutmu? Kenapa?
Ya, seingat aja nih ya, ini sempat viral gara-gara salah satu oknum di pemerintahan tuh ada menyinggung gitu terkait. Jadi ada beberapa Gen Z nih kalau nggak salah dia menyuarakan pendapat tuh Kak ke pemerintah tentang entah tentang pendidikan, tentang kerjaan juga di Indonesia, dan dia ini mengusulkan kayak kenapa kita ini nggak mengikuti gaya-gaya atau sistem yang bisa diikuti ditiru yang ada di luar negeri, dan ternyata salah satu oknum pemerintahan ini malah nyuruh ya udah ke negeri aja. Nah, akhirnya jadilah hashtag ini Hashtag kabur aja dulu. Wah, ini hashtag juga banyak digunakan gitu ya. Bener, di saat kita butuh solusi, pemerintahnya sendiri malah nyuruh kita keluar ya. Itu sudah. Kalau kita keluar semuanya Kosong. enak dong, Iya, ya. keenakan dong. Aduh. Di awal tahun juga ada berita yang cukup menyedihkan ya waktu itu. Wah, ini dari dunia sepak bola karena memang waktu itu sosok ini nih jadi apa ya, panutan, jadi contoh, jadi idola masyarakat Indonesia karena beliau ini berhasil membawa Indonesia, timnas Indonesia ya pada saat itu ya, terus melaju berkembang, yaitu pemecatan Sintayong. Oh, ya sebut ada lagunya itu ya. Waduh. Tuh. Ini itu cukup viral juga, cukup ramai juga karena memang apa ya, ini menyentuh sisi emosionalnya para supporter Indonesia lah. Sintayong pada saat itu harus digantikan oleh Patrick Kluivert, di mana pelatih asal Belanda itu juga tidak berhasil membawa Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia. Wah, cukup kecewa ya. Kecewa, banyak yang kecewa lah sama putusan itu, tapi kita tetap harus mendukung timnas kapanpun. Ya, betul sekali. Nah, terus ada apa itu Adia? Nih yang ketiga ini, intimidasi terhadap wartawan Tempo memicu diskusi soal kebebasan pers nih. Kakak ingat nggak berita ini yang salah satu jurnalis yang dikirimin kepala babi? Kepala babi. Yes, gitu. Jadi memicu keributan lah dari masyarakat sendiri yang membela para jurnalis ini. Para jurnalis ini kan sebenarnya punya hak dan kewenangan juga ya untuk membantu masyarakat dan menyiarkan fakta-fakta gitu. Dan ini kayak istilahnya menurut masyarakat tuh salah satu cara oknum yang dikritik ini membungkam masyarakat lewat para jurnalis ini gitu. Memberikan intimidasi, ancaman dengan mengirimkan kepala babi ya waktu itu ya. Kepala babi, terus Macam-macam ya? Iya, tikus mati, macam-macam deh tuh. Sebagai bentuk ancaman ya Kak ya. Ya, ini ramai juga jadi salah satu isu yang ramai diperbincangkan oleh masyarakat, di mana Iya. memang wartawan itu kan jadi salah satu sumber masyarakat yang terpercaya gitu ya. Iya, benar. Maksudnya kalau sampai wartawan juga dibungkam, ditutup, terus apa-apain, ya masyarakat harus percaya siapa lagi. Iya tuh. Kita jadi percaya sama siapa, tahu Iya. informasi paling benar tuh dari siapa lagi gitu. Karena memang wartawan memiliki prinsip bahwa mereka harus menyiarkan fakta-fakta ya, yang aktual. Betul, dan yang bikin sedih itu karena negara kita ini termasuk negara dengan demokrasi terbesar ketiga di dunia, tapi malah mengintimidasi para jurnalis dan media persnya nih. Wah, menyedihkan. Jadi kan inilah ramai juga waktu itu ya soal RUU TNI. Oh iya, tuh. Ini demo juga waktu itu pada di bulan Maret ya, kira-kira tanggal 19 bulan Maret 2025 ramai juga. Ini bertepatan juga start sebelumnya waktu itu yang pengiriman kepala babi itu ya. Oh iya. Ya, dan ya berita-berita kayak gini waktu itu ramai banget. Iya. Memang banyak kebijakan-kebijakan yang memang masih dianggap belum pro kepada rakyat gitu. Ya semoga di tahun depan nanti kebijakan-kebijakan Yes, jauh bisa. lebih baik lah. Iya, dan lebih pro rakyat. Iya, lebih transparan lah. Betul. Sebelum mengeluarkan kebijakan transparan, terbuka kepada masyarakat. Ini loh. Gitu. Dan di tahun lalu kan di bulan ini juga, bulan depannya itu kayak bulan April kan Ramadan ramai itu kan. Yes. Dia Ramadan tahun lalu gimana? Tahun ini ya, tahun ini Iya. 2025. Ada cerita apa di Ramadan? Kalau tahun ini sih itu Ramadannya lagi sambil belajar ya untuk masuk kuliah deh. Oh, itu persiapan ya, persiapan Iya. kuliah juga ya. Jadi ya agak senang nggak senang ya Lebaran karena ditanyain terus nih, belum dapat kampus sih kayak ini kuliah di mana? Oh, ditanyanya apa? Ya, jadi kalau Lebaran datang ke rumah keluarga kan pertanyaannya jadi sekarang rencananya kuliah di mana gitu. Nanti dia belum sampai di level sudah nikah belum? Iya, wes. Nikah Jangan kapan? dulu ya, Nikah jangan kapan? dulu. Waktu itu masih aneh ya, pertanyaannya masih seputar kuliah di mana. Iya. Belum nanya nikah, sudah Tuh, mau belum. kapan nikah? Jangan-jangan kapan? Wah, sudah.
Dan selanjutnya itu ada apa dia? Nah, di bulan April juga banyak tokoh-tokoh yang meninggalkan kita juga ya. Salah satunya siapa tuh? Salah satunya itu ada Titiek Puspa yang wafat pada saat itu pada tanggal 10 April 2025. Terus ada Paus, salah satu tokoh agama besar iya. dari di Vatikan meninggal dunia juga. Terus selanjutnya ada apa itu dia? Wes, ini saja cukup ramai diperbincangkan nih, serangan Amerika Serikat terhadap situs nuklir Iran. Wah, ini ramai banget ini. Iya, ini pada tanggal 22 Juni 2025, Angkatan Udara dan Angkatan Laut Amerika Serikat menyerang 3 fasilitas nuklir di Iran sebagai bagian dari perang Iran-Israel. Karena memang dari serangan ini nih banyak asumsi liar gitu dari gitu. Wah, ini waktunya perang ketiga. Iya, bener. Ini awal mulanya kan negara besar Amerika dengan Iran harus berbenturan senjata gitu. Iya, apalagi ini menyerang nuklir ya, yang kita nih aduh takut ya, cukup takut juga tuh saat itu. Pada saat itu kita perang dunia ketiga is coming, wah. Padahal kita belum nikah, belum kuliah. Iya. Belum, kalau perang dunia ketiga kita nggak di sini, kita yang mati. Nggak ada dong ini urban paradox. Selanjutnya ada ada apa nih, Kak? Ada apa itu Selanjutnya nih ada fenomena aura farming yang mendunia tuh. Oh, yang gini-gini tuh ya. Yang apa? Yang di kapal. Di kapal. Iya. Wah, itu ramai banget tuh, Adi. Apa itu? Ini tentang yang itu, Ryan Arkandika yang tampil di ujung perahu saat lomba pacu jalur di Kuantan Singi Riau yang beredar di media sosial pada pertengahan 2025. Yang siapa namanya tadi? Ryan ini kan bahkan sempat tur ke Dubai. Iya benar, bahkan ketemu juga sama penyanyi asli di sound yang dia pakai. Yang digunakan itu ya, bahkan itu penyanyinya juga turun langsung ke Riau, ke Indonesia. Wah, apa lagunya gimana? Nanti kan kita ini salah satu bocah yang kalau kataan anak-anak sosmed ya, salah satu bocah yang viral banget di tahun 2025 mendunia ya, pokoknya trennya ini cukup banyak ya, dari bahkan dunia K-pop sampai ke Amerika itu juga banyak banget ya. Banyak diikuti lah, karena memang tren ini cukup viral gitu di TikTok ya kan, di setiap negara, apalagi di Indonesia, karena memang ini jadi satu kebanggaan juga karena Ryan sudah berhasil mempopulerkan budaya Indonesia ke mancanegara. Yes, keren sekali. Bahkan di setiap kesempatan di acara-acara luar negeri pasti ada tuh pacu jalur, pacu jalur pasti ada tuh. Ini jadi cukup merefreshing kita di tahun ini sih, apalagi hadirnya di pertengahan tahun ya Kak ya, dari awal ke tengah bahkan tengah ke akhir yang Indonesia cukup ricuh ya pada saat itu. Aura farming ini jadi salah satu hal yang merefresh kita lah gitu. Terus selanjutnya ada apa dia? Selanjutnya ada gelombang demonstrasi pada akhir Agustus 2025. Wah, ini yang ramai banget. Iya. Yang sampai ada bakar-bakar itu ya. Iya benar, yang viral yang Gojek, ibu-ibu pakai jilbab pink, tuh banyak banget tuh. Terus apa? Terus juga di bulan yang sama, yang ramai di bulan Agustus ini film itu ya. Film apa ya? Yang mau ini sebenarnya udah tayang apa belum sih, jujur bingung ya. Dia belum tayang ya? One for All itu nggak Kak? One for All. Katanya tayang tapi itu belum tayang ya? Katanya sih tayang sehari ya. Tapi langsung dituruni ya? Iya. Karena memang kalah waktu itu juga muncul film yang memang fenomenal juga dan sekarang menjadi peringkat pertama di film Indonesia yaitu Jumbo. Nah, jadi ibarat standarnya masyarakat Indonesia ini udah tinggi Jumbo gitu. Terus tiba-tiba muncullah One for All ini. Jadi ya jadi agak itulah pokoknya, adalah pokoknya. Ya, One for All itu ramai kemarin karena memang dinilai masih belum layak lah. Iya, apalagi untuk tayang di layar lebar. Layar lebar. Ceritanya juga masih belum masuk akal. Cepat ketebak, semua alur cerita dibahas di sinopsisnya juga sudah selesai. Kita nonton sinopsisnya juga selesai. Ya semoga di HUT RI tahun depan mungkin ada animasi juga ya Kak, yang lebih proper tuh. Ya kita tunggu aja.
Apa one for all ya, kok berarti tahun depan harusnya one for sale. Waduh. Oh. Terus apa tadi, ada apa lagi? Nih, di bulan yang sama nih, TikTok mematikan fitur live di di platform TikTok ini jadi cukup ricuh ya, karena kan platform TikTok ini jadi salah satu platform di mana tempat orang jual beli juga ya Kak ya. Terus tuh di mana orang-orang ini sebelum membeli tuh biasanya nonton live dulu. Jadi kayak Hanes reviewnya tuh gimana sih Kak. Nah, jadi karena fitur live ini dimatikan itu cukup menghambat pada saat itu ya, dan alasannya sih katanya demi keamanan, karena pada saat itu tuh yang live pada cukup ricuh karena ada beberapa masyarakat yang live-in demo yang sempat terjadi di bulan Agustus itu, dan katanya itu tindak kekerasan yang seharusnya tidak disiarkan. Tapi ya banyak juga masyarakat yang berspekulasi apakah ini salah satu bentuk pembungkaman agar tidak demonstrasi itu tidak tersebar luas gitu. Tapi sekarang sudah terbuka live-nya kan? Iya, sudah dibuka kembali, dan kabarnya sih yang menutup fitur live itu bukan dari pemerintahan atau pihak Kominfo, tapi dari TikToknya sendiri. Ya. Itu juga diterapkan sebagai langkah antisipasi terkait meningkatnya aksi kekerasan. Oh ya, waktu itu kan banyak banget tuh yang lagi rame demo-demo, terus mereka tetap live TikTok. Itu kan bisa secara nggak langsung bisa mengajak orang-orang lain untuk melakukan hal yang sama juga. Nah, itu mungkin jadi tujuannya kenapa fitur live ini harus dihilangkan sementara lah. Tapi pada saat itu memang karena mungkin kondisinya lagi chaos, lagi nggak stabil, jadi dia penolakan secara keras juga dilakukan oleh masyarakat. Kenapa harus ditutup itulah. Ya, intinya yang terbaik, dan sekarang kan bisa juga sudah bisa kan? Iya, benar. Ya, nanti saksikan live saya di jangan lupa di give ya kalau ke live. Terus ada apa dia? Waduh, nih yang cukup ramai dan jadi meme sampai sekarang ya nih, kasus keracunan MBG di Sleman dan Lebong ya dibacanya Lebong ya itu. Nih, kasus keracunan makanan ini menimpa 127 siswa di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan 427 siswa di Kabupaten Lebong, Bengkulu akibat mengkonsumsi menu MBG. Ini awal-awal MBG. Ini sudah jalan, maksudnya masih awal-awal, masih percobaan lah, masih di beberapa daerah belum rata lah. Dan ini menjadi salah satu program prioritasnya Bapak Presiden. Dan pada saat itu terjadi satu kasus yang memang nggak diinginkan, keracunan makanan, dan banyak banget siswa yang harus keracunan. Ini rame banget. Kejadian ini kan juga kejadian yang berulang dalam waktu berdekatan, jadi menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam sistem penyediaan makanan di sekolah itu. Kasus ini tuh cukup serius karena melibatkan ratusan siswa dalam 2 kejadian pada bulan yang sama tuh. Bahkan hasil pemeriksaan juga mengkonfirmasi bahwa adanya 3 jenis bakteri berbahaya di situ, yaitu E. coli, Clostridium, dan Staphylococcus pada sampel makanan dan muntahan korban. Ya, ini karena memang baru ya, semoga ini jadi kemarin tuh jadi pelajaran nanti buat depan. Nanti malam kita kan. Iya, nanti malam kan udah ganti tahun lagi nih. Yang ke-10 ada apa itu Adia? Yang ke-10 ini ada Pondok Pesantren Al-Khazini Sidoarjo runtuh. Nih, kok teman-teman ingat nih? Iya, kok teman-teman ingat nih, tragedi besar ini terjadi di Pondok Pesantren Al-Khazini Buduran Sidoarjo ketika bangunan musola bertingkat ini runtuh saat digunakan untuk sholat berjamaah, dan puluhan santri dinyatakan meninggal dunia dan ratusan lainnya mengalami luka-luka. Bangunan tersebut juga diketahui masih dalam tahap pembangunan sebenarnya ya, karena memang ya aparat pada saat itu menyebut bahwa ini kegagalan struktur konstruksi yang mungkin memang karena masih tahap pembangunan. Seharusnya mungkin belum digunakan ya, harusnya masih belum bisa digunakan, tapi tetap digunakan, dan itu jadi penyebab utama lah runtuhnya bangunan ini. Wah, itu ramai banget kemarin ya kan.
Selanjutnya ini ada ledakan di SMA 71 yang baru terjadi di bulan lalu ya, di November lalu, karena ini juga jadi satu perhatian publik di mana ini jadi isu yang serius lah di dunia pendidikan, khususnya di dunia pendidikan kita di Indonesia, di mana kok bisa di salah satu sekolah bisa ada bom yang meledak gitu ya. Iya. Dan kabarnya ini bom rakitan ya kak ya? Bom rakitan, di mana ya siswanya kok bisa merakit bom yang memang dia rencanakan untuk mengebom. Ini jadi perhatian apalagi untuk ya tadi orang-orang di akademisi di bidang pendidikan, untuk pelaku maupun korban gitu. Ya tindakan pelaku ini sendiri sebenarnya tidak bisa dibenarkan, Ya, tapi ada benar. motifnya juga ya kak ya. Ada motif lain. Kenapa dia melakukan ini? Ya kabarnya karena kasus bullying. Nah ini juga jadi pertanyaan, apakah bullying ini tidak terlihat dan tidak di apa tuh kan namanya dilirik nih sama pihak sekolah ya, sampai akhirnya jadi sepertinya dendam ya kaknya itu, dan akhirnya pelaku melakukan hal ini. Ya, itu maksudnya bullying kayak gini tuh jadi dampaknya tuh susah ditebak ya. Iya bahkan wah Bahkan besar ya sekali. bukan cuma orang yang dibully saja, bahkan orang yang dibully ini bisa memberi balasan gitu kan, orang yang lain bisa kena dampaknya Iya juga. bahkan yang tidak ikut membuli pun seperti ini jadi Seperti ini. bisa terkena Ada dampaknya. 97 orang yang mengalami luka-luka akibat ledakan itu, di banyak mana sekali. mereka nggak tahu apa-apa tiba-tiba juga Iya jadi yang korban. membuli mungkin 2-3 orang yang kena sisanya nih. Nah, ya dampak-dampaknya harus bisa jadi perlu dianu lah. Jadi guru, orang tua, bahkan pemerintah menjadi perhatian khusus lah. Tidak ada kejadian-kejadian pembulian kayak gini lagi. Dan kabarnya kan kemarin sempat juga kita bawain di minggu keberapa gitu. Iya. Nanti kan pembuli-pembuli ini diberikan standar gitu ya, masuk ke perguruan tinggi. Oh iya Ya benar, kan? iya sempat kita bahas tuh. Sempat kita bahas gimana kayak di Korea ya, Korea atau Jepang gitu. Iya di Korea, jadi yang kabarnya pelaku bullying ini akan dipersulit untuk masuk universitas gitu, dia akan terdata. Ya, semoga tidak ada lagi ya kasus-kasus kayak Iya, gini. ada Bukan cuma semoga. di dunia sekolah, dunia pendidikan, dunia kerja, Iya benar, tidak ada Iya. pembulian, senioritas gitu. dunia apa nongkrong, ya, yang pengen yang indah-indah aja gitu Iya, lah, yang kayak damai-damai aja, damai aja, guys. kayak dunia kita nanti. Aduh, Dunia, nah, ini tiba-tiba nyanyi. tuh. Selanjutnya ada apa dia? Selanjutnya nih, ada Soeharto ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Nah, ini berita penutup tahun juga ya dibuat Iya, kemarin. ini merupakan keputusan pemerintah menetapkan Soeharto sebagai pahlawan nasional. Ini memicu kontroversi besar. Kebijakan ini diumumkan pada akhir 2025 ini juga tuh, baru-baru ini banget ya kak ya. Terus ini tuh jadi memecah opini publik, ada yang pro, ada yang kontra. Sebagian pihak menilai penetapan ini tuh sebagai pengakuan atas peran historisnya. Sementara pihak lain menolak dengan merujuk pada catatan pelanggaran HAM di era Orde Baru yang dipimpin oleh Bapak Soeharto ini. Terus perdebatan ini menunjukkan bahwa sejarah nasional itu masih menjadi ruang tarik-menarik narasi yang belum sepenuhnya selesai. Gitu. Jadi sebenarnya akarnya tuh belum selesai ya kak ya, malah sudah ada penetapan-penetapan seperti ini. Jadi ya banyak yang masih pro dan kontra. Ya, tapi mau gimana pun, Soeharto juga seorang presiden yang pernah memimpin negara kita selama 32 tahun, di mana memang banyak catatan-catatan yang memang yang dinilai ada yang negatif, ada yang positif lah. Dia juga banyak membangun, karena dikenal juga sebagai bapak pembangunan juga. Tapi dikenal juga banyak aktivis-aktivis juga yang menilai bahwa Soeharto masih memiliki catatan pelanggaran HAM-nya yang memang sampai sekarang pun masih jadi perbincangan juga, di mana memang hal itu terbukti atau tidak terbuktinya masih belum ada kejelasan, di mana memang tapi pada saat itu 32 tahun beliau memimpin, harusnya dia menjadi salah satu yang bertanggung jawab lah, di mana memang hal-hal yang rentetan kejadian yang terjadi pada saat itu seperti 98 tahun 98, tapi akhirnya beliau juga harus mundur di tahun 98 itu. Ya, kita doakan yang terbaik lah buat mantan presiden kita yang kedua ini juga, dan semoga ya status pahlawan nasional tidak terlalu gampang diberikan juga kepada seseorang. Apalagi ada catatan yang belum jelas nih.
belum terselesaikan gitu, belum ada akar permasalahan dan intinya tuh belum transparan. Wah, gitu guys. Selanjutnya ada, wah ini berita duka di akhir tahun ya, Iya memang. benar. Ya, Bahkan sampai hari ini nih Kak ya, masih ya. masih ada beberapa titik daerah yang memang yang masih belum nyala, ada yang belum Iya. nyala, lampunya, listriknya belum masuk, Betul. bahkan bantuan-bantuan juga mungkin masih belum lancar ya. Iya, betul, ini ada di bencana banjir besar yang melanda Sumatera. Jadi ini tuh bencana alam yang menjadi babak kelam lainnya di penghujung tahun 2025 ini. Jadi sejak akhir November hingga Desember 2025 ini, banjir besar dan longsor itu melanda sejumlah wilayah di Sumatera, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Curah hujan yang ekstrim ini menyebabkan ribuan rumah warga itu rusak dan ratusan ribu warga harus mengungsi. Bahkan ada lebih dari 1.000 orang yang meninggal dunia ya akibat bencana ini ya. Banyak hal juga yang terjadi di belakang itu, di mana terakhir bahkan ada kepala dinas sosial di Aceh atau Sumatera Barat gitu yang melakukan tindak pidana korupsi Waduh. dari hasil hibah yang telah diberikan ke warga bencana di sana, Sumatera sama Aceh. Ya, kemarin juga viral, banyak pejabat-pejabat yang ke sana wisata bencana. Wih, kalian Influencer, ada yang pakai itu ya. aduh, Pakai apa? rompi itu. Jas hujan, jas hujan. Ya, pokoknya ya ini jadi berita duka ya di Iya. akhir tahun. Dan di tahun 2025 banyak betul berita-berita dan kita banyak ditinggalkan juga oleh tokoh-tokoh. Terus tapi tidak ada juga berita-berita yang memang bahagia, ada berita-berita Iya, yang memang benar. membuat kita 2025 seperti kata dia di awal tadi, campur aduk ya. Iya, 2025 ini campur aduk, senang sedih susah ya, ada lah pokoknya kayak. Ya sebelumnya kita mengucapkan turut berduka cita ya buat korban bencana, buat tokoh-tokoh yang sudah meninggalkan kita duluan, terus korban-korban ya demonstrasi tadi kayak apa, almarhum apa, terus korban lainnya ya kita mengucapkan bela sungkawa duka yang terdalam buat mereka dan semoga mereka tetap tenang di sana. Betul. Dan Indonesia kembali terang, tidak Betul. seperti di awal tahun kita Indonesia gelap. Betul, dan semoga berita-berita duka maupun suka yang ada di tahun 2025 ini bisa jadi pembuka lembaran baru yang lebih baik ya Kak ya, buat tahun 2026 nih, malam ini nih ya Kak ya. Nanti malam Betul. ini. Ada berapa jam lagi ya? Oh iya, sisa 4 jam lagi, berapa jam lagi nih? Kita mau kemana nih Kak abis ini Kak? Kemana ya? Kita menonton kembang api di mana ya dia? Ke Sydney kayaknya gitu. Waduh, boleh ya? Apa di New York langsung Kak? Nah itu Nah, dia. di sini aku sama dia mau makan pentol di tepian guys. Betul, kita mau makan jagung bakar. jagung bakar sampai nyangkut-nyangkut di. Ya buat teman-teman juga semoga ini berita-berita yang tadi kita bawakan bisa merefresh, Betul. bisa Jadi- jadi pelajaran. Betul, jadi juga. reminder juga nih Reminder tentang juga Indonesia di tentang Indonesia. 2025 nih gimana. Iya, tadi berikut Indonesia 2025. Wih, banyak berita-berita, informasi-informasi yang memang ya itulah Indonesia, itulah dunia. Tadi juga katanya mau ada perang dunia ketiga, Pak. Waduh, jangan dulu ya. Jangan dulu. Ya, guys, selamat menikmati liburan kalian. Yang lagi Long liburan ya. holiday ini ya Kak ya, long holiday. Long holiday. Komen-komen kalian liburan kemana? Apa di nih? kamar aja? Di kamar aja. Kemana dan sama siapa? Waduh. Sama keluarga. Iya, sama keluarga, sama temen, sama teman, saudara, sama saudara, sama sepupu Kak. sama sepupu ya. Sepupu sama Rina banyak banget. Waduh. Udah sama keluarganya perempuan atau laki-laki, mertua. Wah, makan sate, makan sate, makan jagung, hati, waduh. makan hati. Yang belum move on, jangan lupa move on nih, deadline-nya hari ini banget Hari nih. ini banget deadline-nya 2026 masuk, putus, lupakan semuanya, kita menatap ke depan. Waduh. Kita gelorakan ini yang berlalu biarlah berlalu, yang di depan ya udah kita tunggu.
jangan sering-sering lihat spion. Nggak apa-apa lihat dikit, oke, tapi tetap kedepankan. Tuh. Karena pandangan yang paling besar kan yang di depan, spion mah cuma sekecil ini, jangan terlalu sering dilihat, nggak kelihatan. Itu cuma memori kecil di hidup ya kak ya. Tuh di depan lebih besar lagi. Lebih besar, lebih luas, lebih wide, lebih apa ya? Lebih baik lah dari dia. Tuh. Genji-genji di belakang kamera, semoga kalian tetap semangat. Teman-teman yang lain juga semoga di tahun 2026 lebih baik dan bisa lebih menginspirasi untuk Indonesia menuju Betul. Indonesia emas nih ya. Oke, semuanya selamat liburan, sampai jumpa di tahun depan 2027. Jangan dong. Oke, see ya. Dadah.